Prabowo Subianto telah resmi menjadi calon presiden dengan nomor urut 1. Bersaing dengan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, Prabowo akan bertarung di pemilu presiden 9 Juli mendatang. Hari pencoblosan kian dekat, namun sejumlah pihak justru mempertanyakan keabsahan status Prabowo sebagai capres. Pasca beredarnya surat pemberhentian Prabowo dari TNI, sejumlah pihak menilai Prabowo tidak memenuhi syarat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bahkan berniat akan menggugat keputusan KPU nomor 453 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. KPU dinilai telah melanggar undang-undang karena tidak memverifikasi pemecatan Prabowo dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pak Agung, ini kalau kita bicara soal calon-calon presiden, ada anggapan bahwa sebaiknya kedua pasangan calon ini bukan hanya presiden tapi juga wakil presidennya adalah orang yang tidak terbebani oleh masa lalunya, gitu. Nah, tapi demikian juga artinya kan ini harus ada kepastian hukum, Pak Agung. Nah, ini bagaimana baiknya? Ya mungkin kalau ada ini juga menjadi pertanyaannya Pak JK sebetulnya waktu jadi capres. Ini bagaimana harusnya ini bisa diselesaikan? Ini wajar ya, keinginan seperti ini, ya harapan seperti ini, ya supaya para capres ini seperti yang tadi diharapkan, itu wajar. Tetapi sekali lagi, ya, kita mundur ke belakang, Pak, karena sudah ada keputusan KPU. Kalau kita membahas lagi itu, ya, kalau kita bahas lagi soal itu, dengan sudah resminya mereka berdua pasangan ini sudah resmi jadi calon, kita mundur ke belakang lagi, Pak. Jadi kita harus menggugat KPU kan, saya rasa itu tidak bagus juga ya, tidak bagus juga. Saya ingin begini deh ya, seperti yang saya utarakan tadi, ya mungkin buat saya ya, suatu ketika saya bertemu dengan Pak almarhum Pak Taufik Kemas 2 bulan sebelum beliau meninggal di kediaman di Teguh Umar. Ya. Kita ngobrol, beliau bertanya kepada saya, Kang, Akang ini 2014 nanti masih punya interest apa enggak? Beliau bertanya begitu. Pak Taufik bertanya ke Pak Agung. Pada saya. Beliau manggil saya Akang. Saya ketawa. Pak, 2014 ya Pak ya? Interest saya Pak. Nih interest saya. Nih Pak interest saya Pak. Saya ini sudah nggak ada lagi interest. Ya, saya sudah merasa milik masa lalu. Gitu loh. Interest saya cuma satu sekarang. Apa Pak Agung? Interest saya mudah-mudahan pemikiran saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu saja interest saya. Jadi saya juga ingin sampaikan kepada kawan-kawan ya yang selama ini mungkin salah mengira kepada saya, wah Agung Gumelar mungkin berambisi apa punya interest sehingga mendukung salah satu gitu kan. No. Saya sudah tidak ada interest lagi. Kalau misalkan ditawari Pak Agung? Sorry to say, saya mungkin juga saya nggak tahu lah ya. Saya kok merasa sudah milik masa lalu saya itu, Mas. Ya. Jadi interest saya sekarang ya mudah-mudahan pemikiran saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Baik. Terkait soal kandidat capres-cawapres tadi Pak Agung, artinya kalau kita bicara ini adalah milik masa lalu, termasuk juga kasus-kasus yang lama, ini mestinya dalam tanda kutip ada semacam pemutihan. Artinya kandidat capres-cawapres ini siapapun dia yang terpilih nanti jangan sampai kita mengungkit-ungkit masa lalunya karena ini akan membongkar demokrasi yang sudah berjalan ini, begitu mungkin. Ya harapannya sih begitu, tapi bisakah kita seperti itu? Kalau ya, menurut Pak Agung? harus bisa sebetulnya. Harus bisa. Harus bisa ya, karena sekali lagi yang diungkit KPU. Kenapa kok? Di undang-undang capres itu kan ada persyaratan-persyaratan, ya KPU yang meneliti. Kalau hasil penelitian ini memunculkan keputusan jadi, ya berarti KPU berpendapat tidak ada masalah. Ya. Nah kalau kemudian diungkit masalahnya, berarti kita juga mengungkit KPU. Ya. Biar ini hanya sekedar informasi, background informasi buat para pemilih kita lah, ya. Biar lebih dewasa dalam proses memilih pemimpin ya. Kita kan ingin masyarakat kita ini lebih dewasa dalam proses memilih pemimpin. Mudah-mudahan partai politik dewasa dalam menentukan calon-calon pemimpinnya. Ya, jangan seperti pilkada. Saya sedih Pak, pilkada.
partai politik terlalu berorientasi untuk memenangkan pilkada. Sehingga yang dicalonkan itu adalah orang-orang yang populis, selebritis lah, apalah. Bukankah itu juga yang terjadi dalam Pilpres? Saya nggak tahu ya. Itu sih tidak salah ya. Pemikiran ini tidak salah. Tetapi akan lebih dewasa partai politik apabila di samping memenangkan pilkada bisa memberikan jaminan kepada masyarakat. Kadernya ini bisa membawa daerah ini maju. Bukan hanya sekedar memenangkan. Nanti kalau sudah menang karena memang dia populis ya, dia gubernur, wagub, ya, bupati, wakil bupati mau berantem, itu bukan urusanku lagi. Gubernur mau kawin lagi, bukan urusanku lagi. Ya. Gubernur mau korupsi, bukan urusanku lagi. Jadi pertimbangannya sangat pragmatis, Ya, hanya untuk memenangkan. itu tidak dewasa namanya. Kita berharap partai politik semakin dewasa. Kalau menurut Pak Agung sendiri tentang kedewasaan berpolitik, dari 1 sampai 10 lah anggap nilainya. Partai politik ada di mana dalam kedewasaan berpolitik? Kedewasaan berpolitik masih terlalu rendah. Ya. Kedewasaan partai politik dalam menentukan kader-kadernya untuk maju baik di pilkada ya, saya nggak tahu di pilpres ya, apa ya, itu saya rasa perlu ditingkatkan. Baik. Ya, kedewasaan. Harapan Pak Agung soal pilpres yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Pilpres ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, ya, jujur, adil. Ya. Itu harapan normatifnya itu. Ya. Tetapi inilah harapan utama sebetulnya. Harapan kedua ya itu tadi ya, apapun hasilnya, siapapun yang jadi pemenang, yes sir, hormati. Ya. Yang menang, Meskipun yang menang adalah kandidat yang tidak didukung. ya harus berjiwa besar, ya, menerima kenyataan. Ya, siapapun yang menang nanti, ya, gitu loh. Dengan demikian saya katakan tadi, kalau bangsa Indonesia bisa berjiwa seperti ini, ya, bersikap seperti ini, sekali lagi Indonesia bisa menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Pak Agung, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Di interview. Terima kasih.